Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan selalu bahagia. Saudaraku, dahulu kita sudah menyampaikan tentang betapa pentingnya belajar ma'rifatullah. Karena al-awwaluddin al-ma'rifatullah. Pertama kali kita harus mempelajari ilmu agama adalah ilmu ma'rifatullah. Dan ilmu ma'rifatullah adalah sebuah dasar tauhid kita sebelum kita menjalankan syariat Islam. Dan belajar ilmu ma'rifatullah adalah wajib, fardu ain bagi kita semua, supaya ibadah kita itu tidak kosong terhadap siapa yang kita sembah, siapa yang kita taati, siapa yang kita takuti dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal mendasar untuk meraih ilmu ma'rifatullah. Karena segala sesuatunya harus ada ilmunya, harus ada dasarnya, dan juga secara bertahap, secara perlahan. Bahwa ilmu ma'rifatullah adalah sebuah puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup sang hamba menuju Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui saudaraku, bahwa ilmu ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah secara utuh dan diperlukan untuk pulang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khalik. Dan puncak dari segala ilmu adalah ilmu ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari ma'rifatullah adalah salah satu yang mendapatkan hidup yang tenang, ringan, bahagia, dan selamat dunia akhirat. Subhanallah. Kali ini kita akan membahas tentang modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah. Namun sebelumnya kita dengarkan beberapa ayat Allah yang menjadi rujukan. Yang pertama di dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ya saudaraku, maksud keyakinan di sini adalah sesuatu yakin terhadap siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar belajar ilmu ma'rifatullah. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim atau keadaan berserah diri, atau dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perlunya dan pentingnya kita belajar ilmu ma'rifatullah, maka saya akan memaparkan tentang ada 7 modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah. Sebelum kita menuju ma'rifatullah, maka kita perlu bekal dasar ilmu ma'rifatullahnya. Apa saja? Yang pertama, modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah yang pertama adalah memiliki niat yang benar dan lurus dalam menuntut ilmu ma'rifatullah. Iya, karena belajar ilmu ma'rifatullah ini adalah belajar bagaimana mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jadi belajar ilmu ma'rifatullah itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk hebat-hebatan, dan juga untuk berjidal atau berdebat dengan orang-orang. Karena niat ini sangat menentukan baik buruknya perjalanan dalam menuntut ilmu ma'rifatullah. Lalu yang kedua, saudaraku, modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah adalah adanya seorang guru mursyid, guru rohani yang memahami tentang ilmu ma'rifatullah. Nah, untuk mendapatkan guru rohani ini tidak mudah ya saudaraku, dan tidak gampang. Namun saya memberikan sebuah kisi-kisi. Yang pertama adalah
Saudaraku, hendaklah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah berdoa, kemudian beristikharah untuk mendapatkan seorang guru mursyid, seorang guru ruhani. Karena kalau belajar sendiri sulit akan sampai kecuali itu kehendak Allah. Tapi alangkah baiknya belajar segala sesuatu itu membutuhkan guru, apalagi ini belajar ilmu ma'rifat. Penting sekali memiliki guru mursyid atau guru rohani yang telah memahami ilmu ma'rifat, insya Allah, supaya kita cepat sampai kepada ma'rifatullahnya itu sendiri. Lalu yang ketiga, modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah adalah senantiasa tazkiman wa takriman kepada guru mursyid. Nanti setelah kita menemukan seorang guru mursyid yang cukup layak untuk kita belajar kepadanya, dan juga kita harus menjaga ta'ziman wa takriman, yaitu kita menjaga dan menghormati, memuliakannya, sami'na wa ata'na kepadanya. Sudah tentu dalam hal ini rambu-rambunya adalah hal-hal yang mendasar, yaitu mengikuti senantiasa syariat Islam. Dalam arti belajar ilmu agama itu, ya kan, harus senantiasa tidak berseberangan atau bertabrakan dengan ilmu syariat Islam. Karena banyak sekali di luar sana orang belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tasawuf tanpa bimbingan guru, maka banyak hal-hal yang ditabrak yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang sebenarnya seyogyanya orang belajar ilmu ma'rifatullah, orang belajar tasawuf yang benar adalah senantiasa tidak bertabrakan, justru satu jalan dan saling menyempurnakan antara ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat itu satu jalan. Lalu yang keempat, modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah adalah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada guru mursyid kita atau guru rohani kita. Nah, ini perlu dilatih saudaraku. Kenapa? Karena banyak sekali ujian ketika kita menapaki sebuah perjalanan rohani untuk belajar ilmu ma'rifatullah. Ujian dari keluarga, dari anak, dari istri, dari suami, dari orang tua, dari tetangga, dari ekonomi, dari pekerjaan dan lain sebagainya. Maka senantiasa harus kuat, ya kan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbaik sangka kepada guru kita. Lalu yang kelima, modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah adalah selalu bertazkiyatun nafs tanpa lelah, tanpa henti. Nah, kenapa penting? Karena tazkiyatun nafs ini adalah sebuah wadah, ya. Qalbu kita adalah wadah untuk menerima nur ma'rifatullah, cahaya ilmu ma'rifatullah. Kalau hati kita kosong, jiwa kita kosong, kemudian kotor, akan sulit menerima, ya. Makanya senantiasa selalu bertazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, qalbu kita, akal pikiran kita, ruhani kita dengan memperbanyak taubat, kemudian istighfar, berpuasa, dan banyak riaduh-riaduh lainnya. Paling tidak menghindari hal-hal maksiat dan juga membersihkan penyakit kita dengan taubat dan zikrullah. Kemudian yang keenam, modal dasar mencapai ilmu ma'rifatullah adalah selalu menjaga wudu dan zikrullah. Ya saudaraku, bukan hanya membersihkan batin kita, tapi zahir kita juga untuk kita jaga, yaitu salah satunya menjaga wudu. Selain ini adalah sunnah Rasulullah SAW, menjaga wudu yaitu membersihkan zahir kita, kemudian zikrullah membersihkan batin kita. Maka untuk mendapatkan ilmu ma'rifatullah, supaya cahayanya masuk, maka kita senantiasa harus mencucikan diri kita lahir dan batin, yaitu menjaga wudu dan juga zikrullah setiap waktu, setiap saat, kapanpun, dimanapun. Dan yang terakhir, modal dasar meraih ilmu ma'rifatullah adalah senantiasa menjaga akhlak mulia dan penuh cinta kasih sayang kepada makhluk Allah dan kepada sesama. Karena ilmu ma'rifatullah ini adalah ujungnya menjadi kekasih Allah, menjadinya wali-wali Allah. Maka ciri wali-wali Allah, ciri kekasih Allah adalah senantiasa berakhlak mulia, sopan santun, kemudian penuh kasih sayang. Nah, kalau saudaraku ya tidak melatih diri berakhlak mulia dan penuh kasih sayang, maka akan sulit sekali ilmu ma'rifatullahnya akan kita dapati. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah dasar kita bagi siapapun yang ingin mencapai, meraih, mendapatkan dan belajar ilmu ma'rifatullah. Kurang lebihnya, kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.